Ya, pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang email security, di mana email security ini sendiri merupakan pengamanan email, di mana nantinya kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat public key dan private key yang kita gunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi pesan, sehingga pesan yang kita kirimkan itu jauh lebih aman dan hanya dapat dibaca oleh penerima dan pembuat pesan atau pengirim. Tapi sebelum masuk langsung ke tutorial, ada baiknya kita melihat dulu metode yang kita gunakan pada email security kali ini. Metode yang kita gunakan adalah PGP atau Pretty Good Privacy yang merupakan suatu metode enkripsi yang menyimpan kerahasiaan suatu informasi agar tidak dapat diketahui atau dibaca oleh pihak selain pengirim dan penerima informasi. Kemudian untuk metode kriptografi sendiri itu ada dua. Yang pertama symmetric cryptography, dan asimetrik kriptografi. Perbedaannya adalah terletak pada penggunaan kuncinya, di mana simetrik kriptografi hanya menggunakan satu kunci untuk mengenkripsi pesan, dan kunci yang sama untuk mendekripsi pesan. Ini contohnya seperti pada penggunaan password. Kemudian untuk asimetrik kriptografi kita menggunakan dua kunci. Satu kunci untuk mengenkripsi pesan, yaitu public key, dan satu kunci untuk mendekripsi pesan, yaitu private key. Public key ini yang nantinya akan kita sebar ke orang-orang lain, dan orang-orang tersebut bisa menggunakan public key yang kita sebar tersebut untuk mengenkripsi pesan yang akan dikirimkan kepada kita. Sehingga hanya kita yang dapat membaca pesan tersebut dengan terlebih dahulu mendekripsinya dengan private key yang kita miliki. Oke, enkripsi sendiri adalah perubahan atau pengubahan plain text atau pesan yang dapat dibaca menjadi pesan yang tidak dapat dibaca atau ciphertext. Dekripsi adalah kebalikannya dari pesan yang tidak bisa dibaca atau ciphertext ke pesan yang bisa dibaca atau plain text. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Di sini kita menggunakan Cleopatra. Cleopatra sendiri adalah salah satu fitur dari GPG4Win. Untuk keterangannya atau untuk downloadnya bisa langsung mengakses www.gpg4win.org. Di sini ada menu untuk mendownloadnya, dan untuk mengetahui fitur apa saja bisa langsung akses di web ini. Oke, karena di sini saya sudah ada Cleopatra-nya, jadi kita langsung saja. Aplikasinya akan seperti ini. Nah, untuk membuat sertifikat seperti ini, pertama-tama sertifikat ini akan berisi private key dan public key. Untuk membuatnya, pertama-tama kita klik File, kemudian New Certificate, kemudian Create a Personal Open PGP Key Pair, masukkan namanya, nama Anda, sini saya menggunakan nama saya, Adiatma, kemudian masukkan email. Nah, untuk komennya sendiri bisa Anda kosongkan, sifatnya opsional. Di sini saya kosongkan. Oke, di sini kita bisa lihat di detailsnya, kita bisa melihat tipe dari kuncinya RSA dan kekuatan dari kuncinya 2048 bits. Cukup sulit untuk bisa orang lain menembus kunci tersebut. Kemudian create key, kemudian masukkan passphrase yang merupakan password gabungan dari huruf dan angka. Oke, kemudian masukkan lagi, masukkan lagi. Oke, kemudian tunggu sejenak. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Muncul sertifikat seperti ini. Untuk membuat private key-nya, kita bisa make a backup of the key pair. Kemudian kita bisa pilih lokasi tempat private key akan disimpan. Oke, di sini saya tulis sebagai private edit. Oke, bisa di-save. Kemudian di sini kita bisa centang ASCII Armor. Nanti akan saya perlihatkan perbedaan ketika kita mencentang ASCII Armor dan ketika tidak mencentang ASCII Armor. Oke, secret key successfully exported. Oke, kemudian finish. Nah, di sini saya akan memperlihatkan perbedaannya. Sebelumnya setelah membuat private key dengan nama yang berbeda, di sini
ini adalah private key yang di mana ASCII armor tidak dicentang. Tampilannya akan seperti ini. Sangat sulit untuk dibaca, tidak terbaca sama sekali. Kemudian ketika kita membuat dengan mencentang ASCII armor, tampilannya seperti ini, lebih bisa terbaca. Oke, perbedaannya seperti itu. Ketika kita mencentang dan ketika tidak dicentang. Tapi sebenarnya sama saja, karena ini pun akan sangat sulit dibaca oleh orang lain, akan sangat sulit untuk di-copy orang lain. Oke. Private key nantinya akan kita gunakan untuk mendekripsi pesan, sedangkan public key akan digunakan untuk mengekripsi pesan. Bagaimana untuk membuat public key? Karena kita butuh public key untuk mengekripsi pesan, kita cukup klik kanan sertifikat yang tadi, kemudian export certificate. Oke, kemudian langsung di sini saya menaruh public key-nya di sini. Boleh di tempat berbeda, terserah Anda. Public edit. Oke, langsung di save saja. Nah, akan seperti ini. Maaf, akan seperti ini. Oke, di sini kita bisa lihat perbedaannya ketika public. Di paling bawah akan ada PGP, public key block. Sedangkan untuk private, paling bawah juga ada kata-kata PGP, private key block. Oke. Kita sudah memiliki private key, kita sudah memiliki public key. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menggunakan public key dan private key ini untuk melakukan enkripsi dan dekripsi pesan. Untuk melakukannya, kita di sini bisa menggunakan yang namanya tools instant crypt. Bagi Anda yang belum memiliki, bisa langsung mengakses websitenya www.instantcrypt.com. Di sini ada fiturnya bagi Anda yang ingin mencari tahu fitur apa saja, dan di sini ada menu untuk mendownload dari aplikasi ini. Oke, langsung saja. Untuk mengenkripsi pesan, kita bisa langsung new. Kemudian kita import key. Untuk sekali lagi saya tekankan, ketika kita ingin mengenkripsi pesan, kita menggunakan public key. Di sini saya menggunakan public key. Saya menggunakan public key Isyana untuk mengenkripsi pesan berarti saya akan mengirimkan suatu pesan ke Isyana. Oke. Import. Oke. Finish. Nah, kemudian untuk mengenkripsi pesan sendiri, kita harus mengimport key kita sendiri. Oke. Next. Nah, yang kita import itu adalah private kita. Tadi saya public key Isyana, berarti saya akan mengenkripsi pesan dengan public key Isyana. Kemudian saya harus meletakkan identitas saya, makanya saya memasukkan private key pada instant crypt ini. Nah, di sini ketika kita memasukkan private key akan muncul peringatan seperti ini. Bisa langsung di OK saja. Kemudian di sini kita akan diminta untuk memasukkan passphrase yang digunakan untuk membuat private key tadi. Oke. Nah, di sini import successful, satu public import dan satu secret keys imported. Oke, ketika kita mengimport secret key, dia sekaligus akan mengimport public key. Tetapi ketika kita mengimport public key, dia tidak mengimport secret key. Seperti itu. Oke, langsung saja. Finish. Nah, untuk mengenkripsi pesannya, kita bisa langsung tulis pesannya di sini. Misalnya, halo, saya sedang mencoba mengenkripsi pesan. Oke, setelah menulis pesannya bisa langsung klik encrypt. Kemudian diminta lagi memasukkan ini. Kita memasukkan use on key. Kita memasukkan passphrase dari use on key. Berarti passphrase dari Adi Atmabas. Oke, manual. Oke, maaf. Oke. Yes. Nah, ini adalah hasil dari enkripsi pesannya. Ya, bisa dilihat ini tidak bisa dibaca. Untuk mendekripsi pesan,
Misalnya kita akan mendekripsi pesan ini, kita bisa copy dulu. Maaf. Oke. Kita coba pastekan dulu di sini. Oke. Nah, pesan yang terenkripsi di bawahnya ada PGP message. PGP message-nya yang menandakan bahwa pesan ini adalah pesan yang terenkripsi. Seperti itu. Nah, karena kita tadi menggunakan Isyana Paramita, public key Isyana Paramita, maka untuk mendekripsi pesan tersebut, kita harus menggunakan private key dari Isyana Paramita ini. Karena di sini belum ada, new dulu. Karena di sini belum ada, kita bisa mengimport secret key dari Isyana untuk mendekripsi pesan di sini. Oke, langsung import saja. Oke, yes. Kemudian oke. Kemudian kita memasukkan passphrase dari Isyana. Oke. 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 Nah, import successful, satu secret key imported seperti yang saya bilang tadi. Karena ini public key Isyana tadi sebelumnya telah diimport pada instant crypt di komputer ini, maka ketika kita mengimport secret key-nya, yang terimport cuma satu secret key, tidak seperti sebelumnya. Oke, finish. Nah, untuk mendekripsinya sendiri, kita pilih Isyana di sini. From, tentu saja Diatma. Karena pesannya tadi kan dikirim oleh Diatma. Oke, pesan yang terenkripsi ini bisa kita copy. Kemudian kita pastekan ke encrypted message ke tabel ini. Nah, kemudian kita bisa langsung decrypt. Kita masukkan passphrase dari Isyana. Dan pesan terdekripsinya seperti ini. Di sini pesan akan mengalami penambahan signature verification. Ini adalah merupakan digital signature. Digital signature yang memperlihatkan siapa yang mengenkripsi pesan dan kapan pesan dienkripsi. Seperti itu. Kita bisa menggunakan enkripsi dekripsi pesan ini untuk mengirimkan pesan sehingga pesan yang kita kirimkan hanya bisa dibaca oleh penerima yang benar-benar kita tujukan. Sehingga ketika ada serangan seperti man in the middle yang mencoba untuk mencuri data kita, dia akan mendapati pesan yang seperti ini yang sulit untuk dibaca. Seperti itu. Itulah kegunaan untuk mengenkripsi pesan dan untuk membuat email yang kita kirimkan jauh lebih aman. Ya, mungkin cukup sekian tutorial pada hari ini. Terima kasih. Salam.